Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang perbaikan pelanggaran asumsi klasik dalam regresi sehingga menghasilkan regresi yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu adalah regresi yang memenuhi kriteria BLUE, Bayes Linear Unbiased Estimator. Sebelum kita memulai mengolah data dan memperbaiki jika ada pelanggaran asumsi klasik, tidak ada salahnya kalau kita kemudian kita pahami dulu. Regresi yang apa adalah regresi seperti apa? Adalah regresi yang metodenya menggunakan metode OLS adalah metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Nah, model regresi linear yang dipakai dengan metode OLS tersebut harus memenuhi asumsi BLUE, Bayes Linear Unbiased Estimator. Nah, untuk dapat memenuhi asumsi BLUE, maka diharapkan 5 kriteria ini terpenuhi. Normalitas, linearitas, non-multikolinearitas, homoskedastisitas, dan non-autokorelasi. Ini adalah yang kita harapkan nanti model kita adalah memenuhi asumsi BLUE ini. Ya. Selanjutnya, nah, sebelum kita menganalisis, kalau kita ada variabel, maka kita harus buat yang namanya spesifikasi model. Ya. Jadi nanti tahapannya adalah karena kita belajar mengolah data, maka semuanya berbasis kepada teori ekonomi. Ya. Dari teori ekonomi kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk membuat model, kemudian mengumpulkan data, pendudukan parameter, baru kemudian kita akan mengadakan inference statistik. Ya. Ini berlanjut terus, kalau memenuhi ya kita lanjut, tapi kalau tidak memenuhi kita kembali. Ya, kembali mana yang kemudian harus kita cek, apakah teori nggak tepat, apakah spesifikasi modelnya tidak tepat, ataukah ada kemudian data yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita nyoba untuk menggunakan regresi berganda. Nah, kita gunakan model yang double log. Ya, sebelah kiri kita log, sebelah kanan kita log. Ya, oke. Untuk menyingkat waktu, kita ambil data. Ya. Di sini saya memiliki data. Ya. Konsumsi, GDP, impor, CPA, ini adalah Consumer Price Index, atau adalah disebut dengan indeks harga konsumen, dan money supply. Ini adalah jumlah uang beredar. Ya. Sebelum kita masukkan ke FUSE, ingat kita harus menghafalkan dulu, kita copy dulu. Ya. Kita copy, kita hafalkan tahun awal. Ini data tahunan, berarti 1970 sampai berakhir tahun 2018. Oke, kita buka sekarang ke FUSE. Ya. Kita pilih file, ini yang biasa saya lakukan. Kita file, new, kemudian kita pilih work file. File, new work file. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada unstructured jika datanya adalah data cross section, date, regular frequency jika datanya adalah data time series, atau gabungan dari cross dan time series disebut dengan balance panel. Ini kita gunakan, tahunnya adalah ini, tetap kita gunakan ya. Multi year annual kita pilih yang annual. Kita tulis 1970 sampai di sini 2018. Kita cek lagi, betul tidak? 2018, ya udah betul ya. Kita oke. Jika berhasil, maka akan muncul konstanta dan residual. Nah, kemudian data yang kita copy, kita masukkan ke dalam FUSE dengan cara klik empty group, kemudian ini kita bawa ke ujung sampai atas di sini, ya, dekat dengan observation atau OBS, kemudian klik kanan paste, ya, berarti data berhasil. Ya. Nah, untuk memenuhi persamaan regresi, kita sepakati dulu mana yang kita jadikan sebagai variabel bebas. Ya. Oh, kita mana jadi variabel terikat. Ya. Kita asumsikan adalah GDP adalah variabel terikat, kemudian konsumsi, kemudian impor, money supply, sama CPI ada sebagai variabel bebas. Kita cek datanya, klik kanan open, kita gunakan S group. Ya.
Setelah data semua sudah kita tampilkan, maka biasanya data yang di ujung ini dia adalah data variabel terikat, variabel bebas. Sebelah kanannya adalah variabel, ya, ini adalah variabel bebas. Nah, jika data sudah ditampilkan, maka cara mudah untuk buat persamaan adalah dengan cara klik proc, kita pilih make equation, maka sudah muncul. Ya, karena kita menggunakan model log, maka yang ini kita log. Ya. Kita log. Ini juga kita log. Ya. Ini juga kita log. Semua data kita log kecuali CPI. Ya. Karena itu adalah konsumer, indeks harga konsumen. Import juga kita log. Kemudian money supply juga kita log kecuali CPI. Jika sudah ini, maka kita tinggal di sini, kita pilih saja LS ya, list square, kita oke. Ya. Kita dapatkan data ini ya. Semua variabel di sini, baik variabel konsumsi, impor, money supply, CPI, semuanya signifikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan probabilitas di bawah 0,05. Berarti seluruh variabel itu punya pengaruh terhadap GDP. Cuma CPI saja yang bertanda negatif. Bagaimana cara membaca log ini? Log ini berarti adalah perubahan relatif. Kalau kita lihat konsumsi, lihat koefisiennya 0,6. Ini berarti jika konsumsi dinaikkan 1%, maka GDP naik 0,66%. Ya. Impor dinaikkan 1%, maka GDP akan naik 0,1%. Money supply dinaikkan 1%, maka GDP akan naik 0,11%. CPI ini adalah naik, maka GDP akan turun 0,001%. Sehingga dari sini variabel yang punya pengaruh besar di antara 4 ini adalah konsumsi. Dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena apa? Angkanya 0,06. R square-nya sudah cukup bagus, F statistiknya adalah bagus. Nah, cuma di sini ada indikasi bahwa DW-nya mendekati 0, menjauh dari angka 2. Maka ini ada indikasi bahwa modelnya adalah mengandung autokorelasi. Kita cek sekarang bagaimana dengan pelanggaran dengan asumsi klasiknya. Yang pertama kita cek adalah dengan view. Kita gunakan adalah uji normalitas dengan cara histogram normality. Kita cek di sini ya, variabel probability Jar-Gubera-nya sudah di atas 0,05. Berarti dia sudah memenuhi kriteria adalah berdistribusi normal. Yang kedua, kita uji adalah linearitas. Dengan cara apa? Kita menggunakan stability diagnostik, kita pilih Ramsey Reset Test. Ya. Oke, kita oke saja. Kita bisa melihat F statistiknya 0,5577. Artinya di atas 0,05. Berarti modelnya sudah berbentuk linear atau memenuhi kriteria linearitas. Yang ketiga, kita lihat sekarang adalah varian inflation factor. Itu apa? Untuk menguji multikolinearitas. Ya. Ini terjadi indikasi ada multikol. Ya. Walaupun multikol tidak merusak syarat blue, tapi ada indikasi. Ya. Nah, tapi kemungkinan adalah multikol tidak sempurna. Kemudian yang keempat kita uji sekarang adalah heteroskedasitasnya. Ya. Kita bisa lihat, kita pilih saja Brace Pagan Good Friday. Oke, kena. Model mengandung heteroskedasitas. Terakhir kita uji ini. Ya. Terakhir adalah tentang serial correlation LM-nya ya. Kita lihat hampir sempurna dia kena karena jauh dari 0,05. Nah, berarti model yang kita gunakan ini ya, terjadi multikol, terjadi autokorelasi, terjadi heteroskedastisitas. Ya. Semua asumsinya adalah dia langgar. Nah, gimana caranya ini? Maka dari 3 pelanggaran tadi kita harus perbaiki dulu. Mana yang harus kita perbaiki awal dulu.
Menurut saya, karena data time series, maka kita akan coba perbaiki autokorelasi. Karena autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Bagaimana cara memperbaiki autokorelasinya? Yang pertama adalah kita ambil ini ya, DW-nya. Ini 0, ini ya, 678 ini. Kita copy ya. Kemudian kita copy sini aja, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kita ambil di sini. Paste. Ya. Nah, kita ingat untuk perbaikan dari autokorelasi, maka semua variabel ini akan kita kurangi dengan row. Row itu adalah 1 dikurangi DW pangkat 2 dikalikan dengan lag-nya ini. Lag itu adalah log konsumsi T-1. Ya. Sehingga kita cari dulu row-nya berapa. Kita lihat dari sini. Row itu adalah di sini. Row atau P ya. Row ini sama dengan, ini kita bisa lihat, sama dengan 1 dikurangi DW-nya ini. Dibagi 2. Berarti ketemu 0,66. Ini saya copy. Nah, gimana cara kita perbaiki sehingga dapat data baru? Maka kita ingat tadi, kita pilih ini ya, kita pilih dulu data, ini saya buat di sini ya. Ini kita buat data baru dengan cara JENR. Caranya apa? Untuk data baru, new, ini adalah log. Ini adalah log GDP. Berarti data barunya adalah log GDP dikurangi ya. Ini adalah row-nya tadi, row paste dikalikan dengan log GDP T-1 min 1 ini T-1. Kita dapat data baru untuk new log GDP. Kemudian lanjut lagi JENR untuk new log konsumsi sama dengan log konsumsi dikurangi dalam kurung row tadi paste kita kalikan dengan log konsumsi leg 1 konsumsi leg 1 2. Kita klik lagi, ini berarti konsumsi log ini, kita cek lagi konsumsi, oh ini ada salah ini konsumsi ya, oke. Sekarang ms JNR sama dengan new log manage-play sama dengan log ms ya, main ini adalah paste, saya kalikan lagi dengan log leg ms ini, ms tapi ada leg-nya, min 1, 1, 2. Oke. Nah, tinggal satu adalah impor. Ya. Ini sudah, ini konsumsi sudah, GDP sudah, ms sudah. Sekarang tinggal kita impornya belum. Ya. New leg impor sama dengan log impor main dalam kurung, klik kanan, paste, kalikan lagi, kalikan ini, kemudian log impor leg 1, 2, oke. Terakhir kita gunakan new CPA sama dengan CPA dikurangi dalam kurung paste kalikan ya. Kemudian CPA log min 1 ini ya, oke. Ini satu lagi, oke, kita cari NCPA ini 0, ini berarti 1, 2, ini aja ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk regres. Sebelum regres kita lihat data baru. Ini data lama. Setelah perbaikan kita mulai data baru. Kita cek lagi data baru GDP.
kemudian konsumsi, kemudian impor, MS sama CPI. Kita klik kanan, open as group. Ya, ini yes. Kita dapat data baru ini. Nah, data baru ini otomatis karena kita menggunakan leg 1, berarti untuk data awal hilang, NA semua. Ya, ini data barunya. Nah, sekarang kita regres setelah perbaikan, kita regres kembali dari awal. Prop, make equation, ini adalah regres yang kita lakukan ini. Nah, sekarang kita dapatkan inilah model hasil perbaikannya ya. Di sini kemudian kita lihat di sini setelah diperbaiki ada dua variabel tidak signifikan. Ya, impor sama CPI. Tetapi dua variabel signifikan, konsumsi tidak jauh berbeda tadi, koefisiennya sama money supply. Ini ya. Ini adalah di sini ya. Tapi dari sini kita sudah lihat DW-nya sudah mendekati 2 ya. R square-nya tidak terlalu tinggi, sudah mulai turun ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba sekarang apakah betul model ini sudah memenuhi model yang base linear unbiased estimator ya. Blue kita cek satu-satu view. Kita gunakan tadi ini dulu ya, Ramsey Research Test ya. Oke. Sudah memenuhi kriteria karena F1-nya di atas 0,05. Kemudian kita lihat tadi, sekarang auto korelasinya. Ya, kita oke. Dia sudah lolos. Tadi 0,0 semua, sekarang 0,25 R square. Kemudian view. Ini kita lihat di sini adalah kita gunakan heterogeneisitas. Ini ya, kita gunakan Price-Magen-Godfrey. Dia sudah lolos. Ya. Sudah 0,08. Sudah lolos, kemudian ini sudah mendekati 2, di sini sudah sebagian besar adalah tidak lolos, dan ini adalah dia tidak lolos. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi di sini adalah yang kita cek yang untuk multiple, varian inflation factor. Nah, ini sudah ada tidak ini ya, sekarang adalah terjadi multiple tapi tidak serius. Dan ingat, multiple tidak syarat blue ya. Nah, sekarang kita lihat hasil tadi dengan cara lihat ini ya. Jadi tadi kita punya data, kita punya model ini tadi ya. Nah, setelah kita regres tadi, ini hasil tadi ya. Kita bisa baca tadi hasil regresi, ini semua signifikan, seluruh variabel memiliki pengaruh. Ada indikasi autokorelasi dalam model, ini juga kita bisa melihat ya, F-nya sangat besar, ini juga sangat besar. Nah, apakah betul ada indikasi pelanggaran asumsi klasik? Kita uji asumsi klasiknya. Memenuhi kriteria di atas 0,05, ini juga sama. Heteronya, ya. Heteronya adalah dia di sini, ya. Di bawah 0,05. LM-nya juga sama. Ininya adalah rata-rata di atas 10. Nah, karena tidak memenuhi asumsi klasik, maka sudah ada tindakan. Jadi ada pelanggaran ini, maka kemudian kita perbaiki. Tadi saya nyarankan untuk karena time series perbaikan melalui cara ini, ya. Semua ini ya, dibuat data perbaikan dengan cara apa? Setiap datanya itu akan dikurangi dengan raw 1 min 2 pangkat 2 dikalikan dengan log, tapi adalah dia menggunakan lag-nya, ya. Ini adalah perbaikannya, ini hasilnya. Dan sekarang kita bisa melihat hampir semuanya memenuhi kriteria. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan sudah memenuhi hasil linear yang unbiased estimator. Mungkin ini yang saya bisa berikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.